Salam Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Semoga Bapak Ibu Asesor berada dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Jimmy Muller Hasolon Situmorang, BSCMBA, selaku dosen tetap di Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Fakultas Hospitality dan Pariwisata Universitas Pelita Harapan, yang beralamat di Gedung D Lantai 3, Universitas Pelita Harapan, Jalan MH Tamrin Boulevard 1100, Karawaci, Tangerang, untuk memaparkan tridharma perguruan tingginya, yaitu pendidikan. Video ini memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah operasional tata hidangan minuman, teori dan praktek. Video ini menjelaskan yang pertama tentang mata kuliah operasional tata hidangan minuman, dan yang kedua adalah pembelajaran di dalam kelas dan di ruangan praktek. Mata kuliah operasional tata hidangan minuman adalah mata kuliah yang berbobot sebanyak 5 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa di semester 4 atau di semester genap. Mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa yang berada pada tahun kedua. Prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah semua mahasiswa yang sudah mengambil dan lulus mata kuliah operasional tata hidangan makanan pada semester sebelumnya. Mata kuliah yang direncanakan untuk minggu ke-10 ini mencakup materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian tentang mixology, yang kedua tipe dari metode pembuatan minuman, dan yang ketiga apa yang diperlukan dalam membuat satu minuman yang baik. Capaian pembelajaran pada minggu ke-10 ini pun sangat spesial, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membuat minuman dengan berbagai macam metode, dan nantinya mahasiswa diharapkan dapat membuat 10 minuman campuran klasik. Penyampaian materi pembelajaran pada mata kuliah operasional tata hidangan minuman dilakukan secara hybrid, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran secara sinkronus yang pertama adalah di luar jaringan. Di sini mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas atau bisa juga disebut pembelajaran tatap muka. Di dalam kelas ini dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui grup diskusi. Kemudian ada juga di dalam kelas praktek, pembelajaran dilakukan di dalam ruangan praktek, di mana interaksi di dalamnya mahasiswa dan dosen akan melakukan praktek secara langsung. Salah satu contoh dari pembelajaran secara sinkronus berikutnya adalah pembelajaran di dalam jaringan, yaitu pembelajaran dalam jaringan dengan mahasiswa secara sinkronus. Di dalam kelas ini, dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui diskusi di dalam kelas. Pembelajaran berikutnya secara hybrid adalah pembelajaran secara asinkronus, di mana salah satu contohnya adalah pembelajaran di luar ruangan praktek. Mahasiswa sebelum melakukan praktek langsung diharapkan melakukan pembelajaran dengan menyaksikan video pembelajaran yang sudah disiapkan oleh dosen, yaitu video demonstrasi praktek tersebut. Setelah mengetahuinya baru dipraktekkan pada saat mahasiswa berada di ruangan praktek. Kemudian contoh berikutnya adalah pembelajaran di luar jaringan, yaitu pembelajaran di luar jaringan secara asinkronus, di mana interaksi yang didapat antara dosen dengan mahasiswa bisa dijadikan di dalam tugas pribadi atau saat pengumpulan tugas di dalam grup, atau pada saat dosen membuka sebuah forum pembicaraan tentang satu subjek, kemudian semua mahasiswa bisa memberikan masukan ataupun input di dalamnya. Terdapat 16 kali pertemuan
pada topik mata kuliah operasional tata hidangan minuman. Pada minggu pertama adalah minggu perkenalan tentang minuman. Kedua, perkenalan kepada peralatan dan perlengkapan serta layanan pelanggan di bar. Yang ketiga adalah bar dan organisasinya. Yang keempat, minuman tidak beralkohol. Yang kelima, minuman bir dan proses pembuatannya, yaitu bir jenis ale dan jenis lager. Berikutnya nomor 6 adalah pengetahuan tentang minuman anggur, yaitu red wine, white wine, sparkling wine, rosé wine, dan fortified wine. Kemudian pada minggu ketujuh adalah lanjutan dari pengetahuan tentang minuman anggur, red wine, white wine, sparkling wine, rosé wine, dan fortified wine. Kemudian pada minggu ke-8 akan ada ujian tengah semester. Setelah UTS, pada minggu ke-9, mahasiswa memasuki pembelajaran pengertian tentang minuman spirit, yaitu rum, brandy, dan whisky. Kemudian pada minggu ke-10, pengenalan kepada mixology, pengertian tipe dari metode pembuatan minuman, dan pengertian minuman spirit seperti vodka, gin, dan tequila. Ini adalah pengertian lanjutan dari minggu ke-9. Nomor 11, pengertian tentang pembelanjaan, penerimaan, penyimpanan, dan inventarisasi barang yang termasuk dalam pengadaan minuman. Kemudian yang ke-12, perencanaan pembuatan bar yang menguntungkan. Yang ke-13, pengaturan di dalam menjalankan sebuah bar. 14, menjalankan bisnis minuman. Nomor 15, membuat studi kelayakan bisnis minuman. Dan pada minggu ke-16, yaitu pertemuan terakhir, akan diadakan ujian akhir semester untuk kelas teori dan kelas praktek. Bobot penilaian pada mata kuliah operasional tata hidangan minuman, khususnya dalam kelas teori, Kat 1 menyangkut kuis, tugas individu, dan partisipasi serta keaktifan di dalam kelas diberi bobot 10%. Kemudian pada pengisian nilai UAS, di dalam penilaian tersebut adalah penjumlahan nilai UTS dan UAS yang berbobot 40%. Kemudian di dalam kelas prakteknya terdapat Kat 2, yaitu absensi dan tingkah laku mahasiswa di dalam kelas praktek yang mempunyai bobot 10%. Kemudian ada Kat 3, yaitu tugas individual maupun grup di dalam kelas praktek. Di dalam penilaian Kat 2 diberi bobot 10%. Dan yang terakhir, untuk UAS di dalam kelas praktek dimasukkan ke dalam penilaian UTS, yaitu sebesar 30%. Jadi kelas teori dan kelas praktek masing-masing mempunyai bobot yang sama, yaitu 50%, sehingga total penilaian kelas teori dan praktek totalnya adalah 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki minggu pelajaran yang ke-10, di mana pada minggu ini kita akan mempelajari tentang mixology bagian pertama. Saya minta Miss Kalista boleh bantu saya dalam mengoperasikan PPT. Baik. Nah, yang lalu kita sudah belajar berbagai macam jenis spirit dan minuman lainnya yang diperlukan dalam membuat minuman. Pada kali ini, mixology part 1 akan dimulai seperti biasa. Kalian akan tahu CPL dari pelajaran minggu ini. Nah, pada saat ini
dalam mixology Anda akan mengerti segala jenis komponen yang ada di dalam minuman yang kalian buat. Yang kedua, Anda akan bisa menentukan seperti apa sih metode yang digunakan, equipment dan peralatan apa yang digunakan dalam setiap minuman yang Anda buat. Yang ketiga, Anda tahu ingredients yang Anda gunakan apa dan berapa banyak ingredients yang digunakan untuk membuat suatu minuman yang sempurna. Yang terakhir, setelah kalian mengetahui ini, nantinya kalian harus bisa menjabarkan atau menjelaskan dan mendemonstrasikan tentunya beberapa cara membuat minum dengan metode yang berbeda. Apakah kalian paham? Paham. Bagus. Sekarang slide berikutnya kita akan belajar sedikit tentang history dari mixology. Ya. Nah, mixology ini berhubungan dengan minuman spesial yang dibuat oleh seorang bartender atau pramusaji. Biasanya minumannya mengandung alkohol dan namanya biasanya kita sebut jenis minumannya adalah koktail. Nah, sampai saat ini banyak arti ataupun penjelasan asal mula kata koktail tersebut. Tapi yang sebenarnya belum ada yang pasti tahu awal kata koktail ini berasal. Ya, tapi semua ini sampai ke dalam tulisan bahwa minuman yang beralkohol namanya koktail itu pasti melalui sejarah yang panjang dan sampai akhirnya kita mengenal jenis minuman campuran beralkohol dengan nama koktail. Nah, dalam seni membuat minuman biasanya yang paling ditonjolkan itu adalah kualitasnya, bukan jumlah minuman atau banyaknya air yang diberikan. Jadi untuk membuat suatu jenis minuman yang menggunakan alkohol atau spirits di sini biasanya kualitas serta garnish atau hiasan yang digunakan harus benar-benar sempurna sehingga tamu merasa ini adalah sebuah produk yang baik dan juga tentunya waktu dinikmati, waktu diminum rasa sama dengan penampilan yang kita sajikan. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat mixed drinks itu adalah sebuah minuman yang dicampur. Minuman yang dicampur ini bisa dicampur dengan minuman beralkohol ataupun minuman yang tidak beralkohol. Nah, minuman-minuman yang termasuk dalam mixed drinks ini seperti yang Anda lihat contohnya ada cocktails, highballs, tall drinks, frozen drinks dan lain-lainnya yang setiap produknya ini pasti tentu Anda bisa dapatkan di dalam sebuah bar ataupun restoran yang menjual minuman beralkohol. Nah, tentunya mixed drinks ini tidak sama dengan minuman anggur atau wine ataupun minuman bir yang hanya satu jenis cairan di dalam satu produk. Karena yang mixed drink harus merupakan campuran dari 2 atau 3 jenis minuman yang beralkohol atau tidak beralkohol. Di dalam membuat mixed drink atau minuman campuran ini ada 2 tipe gelas yang harus kalian ketahui, yaitu gelas yang memiliki tangkai dan gelas yang tidak bertangkai. Berikutnya. Nah, setiap minuman itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Ya, beberapa struktur yang diperlukan dalam setiap jenis tipe minuman yang digunakan biasanya ada beberapa faktor. Ya, yang pertama, setiap minum itu selalu ada minuman base-nya atau minuman dasarnya. Ya, di sini yang kita tahu minumannya adalah spirit, yaitu minuman beralkohol. Ya. Nah, spirit yang digunakan ini harus menjadi dasar dalam karakter sebuah minuman yang diciptakan. Jadi kalau minumannya base-nya vodka, minumannya harus predominantly rasanya yang paling keras adalah vodka. Ya. Nah, minuman atau bahan lain yang digunakan di dalam pembuatan minuman
mixed drink yang menggunakan vodka harusnya mengangkat cita rasa vodka itu sendiri dalam minuman. Jadi bahan-bahan yang lain memberikan komplement kepada minuman yang mau kita angkat bahan dasarnya. Di sini contohnya vodka. Ngerti ya semua? Baik, berikutnya. Nah, untuk sebuah minuman dinyatakan baik atau berhasil atau dinikmati orang, kita harus tahu bahwa tadi kita sudah tahu minuman ingredient yang lain ini harus mengkomplement predominant flavor. Nah, di sini bahan-bahan yang lain itu harus mendukung mayoritas minuman yang kita inginkan. Contohnya di sini vodka. Jadi bahan-bahan yang digunakan harus bisa mengcover atau membalance vodka yang kita buat. Ya. Selain kita harus membuat komplement dan lain-lainnya, kita harus tahu juga, seorang mixologist harus tahu kompleksitas dari rasa. Jadi kalau ada rasa manis, asam, asin itu berhasil karena semua rasa di palet lidah kita kok manis ya, kok asin ya, kok ada asamnya nih. Nah itu adalah biasanya dari minuman baru first taste, when you drink it and after taste itu kalau semuanya bisa mengkomplement ketiga rasa itu berarti kompleksitas rasanya tinggi sekali. Nah inilah yang menyatakan seorang mixologist itu sudah profesional, masih amatir atau baru beginner. Kita harus tahu seperti itu, dan juga tingkat kesulitan dalam membuat minumannya. Ya, kadang-kadang ada yang buat pakai smoke, kadang-kadang ada di torch, kadang-kadang habis di mix di muddle. Nah itu adalah semua keahlian dari seorang mixologist bagaimana membuat suatu cerita di dalam membuat satu minuman dengan menggunakan komplement ingredient atau bahan-bahan dari satu jenis spirit yang digunakan, yang dimana akhirnya tentu untuk kepuasan tamu. Mengerti ya? Baik. Nah, di sini ada, tadi saya bilang ada di muddle, di shake, di mix. Ini apa sih? Nah, ternyata mereka semua adalah mixing methods yang digunakan dalam membuat minuman. Jadi membuat minuman bukan hanya aku mau buat ini aja, aku mau diinin aja, tidak. Selalu semua yang dikerjakan selalu ada standarnya dan harus ada pakemnya nih. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 cara untuk membuat minuman. Yang pertama adalah membuat minuman dengan membuild atau membangun. Ya, jadi membuild itu adalah membuat minuman dengan langkah yang pasti tanpa minumannya diaduk-adukan atau di shake atau di muddle. Jadi dibuat satu wadah gelas, dikasih es batu biasanya. Jadi kalau kita ada minuman alkohol dan 3 ingredient yang lainnya, berarti kita tinggal tumpang tindih di atas gelas, sehingga setelah selesai kita kasih pemanis yaitu garnish, maka minumannya selesai. Itu adalah nama metodenya, metode build. Yang kedua adalah stir. Stir adalah mengkocok. Biasanya kita menggunakan long bar spoon. Nanti kita akan lihat di kelas praktik kita. Nah, itu adalah mencampur semua jenis minuman dengan cara mencampur adukan dengan satu bahan sendok panjang atau long bar spoon. Nah, biasanya untuk men-stir sebuah minuman atau mengocok, ingredientnya biasanya hanya alkohol saja. Karena kita mau menggunakan es sebagai bahan untuk mencampur 2 jenis minuman beralkohol dengan cepat dan tepat. Berikutnya ada shake. Tadi saya sudah bilang ada minuman yang di shake. Itu adalah cara membuat minuman dengan mencampur semua ingredient ke dalam satu wadah stainless steel. Kemudian kita akan mengocoknya sehingga tercampur dengan rata. Baru produk itu bisa kita tampilkan kepada tamu. Nah, untuk menggunakan shaker aja, alatnya itu namanya shaker ya. Untuk menggunakan shaker kita juga harus tahu ingredient apa aja sih yang boleh dimasukkan. Kalau minuman soda tentu tidak boleh karena mengandung gas. Kalau kita kocok makin kencang ya gasnya makin
cepat tercampur, itu berbahaya. Ya, bahan yang tidak mengandung lipid juga susah untuk di-shake, jadi tidak boleh digunakan. Jadi nanti kita juga akan belajar di kelas praktek hal apa aja sih yang boleh dimasukin ke shake dan di stir. Kemudian yang terakhir adalah blending. Itu adalah menggunakan sebuah blender untuk mencampur semua jenis minuman. Perlu diinformasikan juga, air soda juga tidak boleh dimasukin ke blender karena dia mengandung karbon dioksida. Itu juga bisa ya, kalau kita lihat balapan mobil atau Formula 1, kalau menang dalam botol aja dikocok champagne, dia bisa menghasilkan ya tekanan yang tinggi, apalagi kalau di blender atau di shake. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan dalam setiap pembuatan minuman. Nah, ini adalah beberapa mixology terms yang digunakan di dalam bar, khususnya bagi kalian seorang mixologist, orang yang mencampur minuman atau dulu namanya bartender ya. Nah, mereka harus menggunakan jargon-jargon ini. Jadi harus tahu nih. Coba mungkin dari Maggie. Coba baca satu. Broken ice, large cubes, chopped down. Ya. Jadi kalau ada es besar terus kita potong-potong, kita selalu bilang boleh bagi broken ice-nya nggak? Jadi jangan minta es potong, bukan itu. Jargonnya harus kita gunakan karena kita tinggal di kerja di hospitality atau di hotel ya. April berikutnya. Long, 5 measure of more of or more of food. Yes. Bisa didapat di mana long? Biasanya. Karena kalau long drink atau long coffee banyak ya. Berarti semuanya measure-nya kali 3. Kalau biasanya satu measure 30 mili, berarti kali 5 100. Ya. Gampang kan, Nelson? Ya. Michelle. Pour to add to the glass without straining. Ya. Can you pour a little bit of Coke please? Artinya tolong tuangin dong Coke-nya. Ya, seperti itu ya. Ya, berikutnya, Nelson. Aim to coat the edge of the glass by moistening it. Ya, kalau rim itu kan pesisir ya, pinggiran. Nah, berarti di tiap di pinggiran gelas itu kita hias atau kita kasih coating. Biasanya bisa berupa garam atau gula. Jadi tolong di rim dong gelasnya. Oh, berarti pinggirannya di coating dengan satu ingredient. Ya, berikutnya, Jenny. Fewer than 5 measures of food. Yes, jadi kalau 4, 3, 2 itu bilangnya short. Karena short rim measurement seperti itu. Itu kan Smooth, Ya. with ice. berarti kalau smoothie Dibilang sama es krim dicampur Ice. ice atau susu dikasih es jadi smoothie. Yes, Spiral? Spiral along part of citrus peel. yes. Jadi kalau citrus itu kita potong atau kita peel, dia nanti akan berbentuk spiral. Itu adalah kita selalu bilang, can I have a spiral of lime or lemon please? Nah, kita menggunakan jargon tersebut. Jenny, bukan Jenny. Wendy, Straight up, undiluted, no ice or water added. yes. Kalau kalian nonton film barat, ya, kalau bule-bule pergi ke bartender, what you have? I wanna have Jack Daniels straight up. Nah, artinya dia akan minta satu shot Jack Daniels, satu gelas dengan satu shot. Gak ada es, gak ada air, gak ada campur apa, hanya minumannya saja, straight, langsung. Berikutnya, Strain Yes. to filter out ice and other solids. yes. Kalau ada minuman itu, kalau kadang-kadang suka ada busa yang nggak dinginin atau ada serpihan apa, could you strain it? Karena kalau di strain nanti cuma sarinya aja yang bisa didapat oleh kita. Ya, yang terakhir, Is citrus peel about 1.5 inches to 2.5 inches? ya twist itu artinya kita biasanya ada potongan citrus atau lemon atau lime itu apa sih, jeruk nipis. Kalau kita potong, dia kita putar
nanti oilnya keluar. Nah itu namanya twist. Tahu kan lagu Let's Twist? Nah twist artinya diputar. Jadi nggak salah ya. Jadi nggak sembarang buat aja jalur. Ya berikutnya. Sebagai penutup, kembali lagi karena harus tahu sebuah minuman yang dicampur itu adalah minuman yang bisa dicampur dengan berbagai macam ingredient. Bisa dengan minuman alkohol lainnya atau minuman yang tidak mengandung alkohol. Nah, minuman yang sama strukturnya dan ingredientnya biasanya dimasukkan ke dalam family minuman atau drink families. Dan terakhir, kalau kalian membuat minuman yang bercampur, mohon diperhatikan bagaimana tingkat kesulitan membuatnya sama kompleksitas rasa yang diciptakan oleh kalian. Karena dengan seperti itu, Anda akan bisa disebut sebagai seorang mixologist yang profesional atau masih menengah atau beginner. Ya, berikutnya. Baik, demikian penjelasan kelas operasional tata hitungan minuman pada minggu ke-10. Nah, tadi para mahasiswa sudah tahu bagaimana cara membuat minuman dengan metode Hill. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat minuman dengan metode blender atau bahasa Inggrisnya blended. Minuman yang tepat yang digunakan untuk tipe blended ini adalah Margarita. Margarita adalah minuman terkenal dari negara Meksiko. Ingredient yang digunakan adalah tequila, control, di sini adalah lime triple sec atau orange liquor. Kemudian kita menggunakan lime juice dan juga sedikit simple syrup atau ada gula supaya ada rasa. Nah, kebanyakan margarita ini dibuat dengan metode shaken atau dikocok. Kali ini kita akan mencoba frozen margarita, yaitu membuat minuman dengan cara blended. Nah, kita harus menyiapkan semuanya selalu dalam keadaan dingin. Berarti kita akan gunakan kontainer untuk menaruh es. Kemudian kita mencampur semuanya ke dalam shaker ini. Kemudian kita blender. Selagi dia memblend semua ingredients, kita menyiapkan gelas untuk presentasi. Dan ingat, waktu kita memasukkan es, diharapkan kita tidak menggunakan air bekas es yang meleleh, karena dengan begitu campuran akan semakin tidak sempurna. Baik, tadi kita sudah sebut kita akan menggunakan tequila sebanyak 30 ml. 30 ml adalah 1 oz, jadi kita gunakan yang kecil. Dan untuk menghindari drop atau kekurangan atau loss of alcohol drink, kita selalu taruhnya di atas wadah yang kita siapkan. Jadi tamu juga akan tahu kita ini cheating atau enggak. Jadi kita juga harus menaruhnya setinggi batasnya, ya, baru kita bisa menggunakannya. Jadi kita ada control atau orange liquor sebanyak 15 ml, yaitu setengah dari 1 oz. Setengahnya saja. Kemudian ada lemon juice sebanyak 10 ml. Ini kita cocok dulu supaya rata. Ml dari garis yang 1 di bawah. Dan terakhir, untuk membalancekan rasa kita taruh gula. Gula di sini adalah 20 ml, berarti 2 garis. Nah, ingat, waktu itu saya sudah bilang setelah semua ingredient tercampur harus segera dilakukan proses metode pembuatan minuman. Kalau tidak, minumannya akan
cair dengan es yang mencair, dan itu tidak baik. Jadi kita akan nyalakan blendernya. Pastikan semua wadah bersih dan tidak ada bekas apapun dari minuman sebelumnya. Make sure semua minuman sudah ada. Dan kita setup dalam low. Dan ini tidak usah lama-lama. Jadi waktu kita memblender, kita menyiapkan gelasnya. Setelah semua selesai, ingat kita harus mencilkan gelasnya. Itu nama jargonnya. Jadi gelasnya harus dalam keadaan dingin sebelum kita serve. Nah, Margarita ini terkenal dengan minuman asam manis dan asinnya. Nah, asinnya kita dapat dari garam yang kita dapatkan waktu kita merimer ujung edge of the glass. Ini. Jadi kamu waktu meminumnya mendapatkan minuman yang asam manis dan pinggirannya waktu dijilat berasa asin. Nah, selesai. Setelah selesai, minumannya kita langsung tuang di depan tamunya. Setelah selesai, jangan lupa kita garnish dengan lime ring di sampingnya. Kita taruh. Selamat menikmati. Wah. Bagus ya? Ya, demikian cara membuat minuman dengan metode blender. Ada pertanyaan? Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita akan belajar metode membuat minuman yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Sama, makasih Kak. Demikian video pemaparan Tridharma perguruan tinggi saya di dalam bidang pendidikan. Semoga Bapak Ibu asesor berkenan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.